Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di ruang dengar yang akan menemani Anda, di mana suara menjadi jembatan menuju kisah-kisah penuh misteri. Di balik keheningan, ada cerita yang tak pernah usai. Kisah nyata, legenda yang masih hidup, dan pengalaman yang sulit dijelaskan dengan logika. Dengarkan baik-baik, karena setiap suara, setiap bisikan bisa jadi bukan sekadar imajinasi. Inilah Radio Misteri, tempat kisah nyata dan urban legend bersatu. Hadir untuk Anda. Surabaya 2014. Di tengah hiruk-pikuk pasar ayam keputran, nama Suripto Jaya mencuat seperti legenda. Semua orang tahu agen ayam potong milik Pak Haji Suripto selalu ramai pembeli. Setiap pagi truk-truk berisi ayam potong berdatangan dari berbagai daerah, sementara para karyawan sibuk mengangkat keranjang, menimbang, dan memotong ayam dengan kecepatan luar biasa. Namun, di balik aroma amis yang menyesakkan hidung dan tumpukan bulu ayam yang menempel di lantai basah, ada sesuatu yang berbeda dari tempat itu. Bukan hanya karena kebersihannya yang mencurigakan untuk ukuran tempat pemotongan ayam, tetapi juga karena aura yang entah bagaimana terasa berat, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di balik kesuksesan itu. Samsul, pemuda asal Lamongan yang baru seminggu bekerja di situ, masih mencoba beradaptasi. Ia diajarkan oleh karyawan senior bagaimana cara memotong ayam sesuai syariat, bagaimana menimbang cepat, dan bagaimana berurusan dengan pelanggan yang cerewet. Tapi satu hal yang selalu diingatkannya, jangan pernah tanya kenapa ayam-ayam di sini nggak pernah bau bangkai. Hari itu, suhu di ruang pemotongan terasa lebih dingin dari biasanya. Samsul mengusap peluh di dahinya. Meski udara seperti menempelkan hawa dingin ke kulit, dia menatap seekor ayam yang baru saja disembelih. Darahnya menetes pelan, tapi warnanya aneh, sedikit kehitaman. Ia menelan ludah. Samsul, "Pak, kok ayamnya banyak yang mati tapi darahnya nggak netes ya?" "Pak Haji Suripto, itu hal biasa, Sul. Jangan banyak tanya, kerja aja yang bener." "Samsul, tapi baunya, Pak, kayak darah manusia." Pak Haji menatap Samsul dengan sorot tajam. Pandangannya membuat anak muda itu langsung menunduk. Suara ayam-ayam yang masih hidup di kandang terdengar gaduh, seolah ikut merasakan ketegangan di antara mereka. "Kalau mau lama kerja di sini," ujar Pak Haji pelan, "belajar bedain mana yang boleh dilihat, mana yang tidak." Nada suaranya tidak tinggi, tapi cukup membuat Samsul kehilangan semangat bicara. Hari-hari berikutnya, bisnis semakin ramai. Dalam seminggu, pengiriman ayam bisa 2 kali lipat dibanding agen lain. Orang-orang pasar sering memuji kehebatan Pak Haji. Katanya dia berkah. Ada yang bilang Suripto tak pernah menolak siapapun yang minta bantuan, tapi di antara para karyawannya, gosip yang beredar justru lain. Kata Wati, karyawan yang sudah bekerja 5 tahun di situ, berkah macam apa kalau setiap malam Jumat selalu ada ayam yang disembelih tanpa alasan. Ia pernah dengar suara langkah kaki dari ruang pendingin setelah semua orang pulang. Saat ia intip lewat celah pintu, terlihat bayangan seseorang berdoa di depan baskom darah ayam, dikelilingi dupa dan lilin kecil. Samsul mendengarkan cerita itu sambil menelan ludah. "Mungkin itu ritual biasa, Bu. Kan katanya doa biar usaha lancar." Wati menggeleng. "Kalau doa, kenapa baunya kayak daging busuk? Dan kenapa setiap kali habis itu, ada aja karyawan yang nggak masuk kerja?" Samsul terdiam. Nis memang sempat merasa aneh. Salah satu karyawan bagian pembersih, Anto, tiba-tiba tak pernah muncul lagi sejak 2 hari lalu. Orang-orang bilang Anto pulang ke kampung tanpa pamit, tapi gajinya belum diambil. Di papan absensi, namanya dicoret, diganti dengan tulisan kecil di sampingnya, "Sudah dibereskan." Malam itu, Samsul sengaja lembur. Katanya ada pesanan dadakan untuk hotel besar di pusat kota. Tapi setelah pukul 10 malam, semua karyawan sudah pulang. Hanya ia dan Pak Haji yang masih di sana. Dari dalam gudang pendingin, terdengar suara keras seperti ember jatuh. Samsul menoleh. Ia ragu, tapi rasa penasaran menguasai dirinya. Ia mendekat perlahan. Di celah pintu terlihat Pak Haji berdiri di depan baskom besar, berisi darah ayam yang masih segar. Bibirnya komat kamit membaca sesuatu. Tiba-tiba, udara di ruangan itu terasa bergetar. Lampu berkelap-kelip, dan di belakang Pak Haji muncul bayangan tinggi besar
Bentuknya kabur seperti asap pekat. Suara ayam berkokok 3 kali, tapi entah dari mana asalnya. Samsul terpaku, napasnya tersengal. Tapi saat ia mundur, lantai basah membuat kakinya terpeleset, dan ember di sampingnya jatuh menimbulkan suara nyaring. Pak Haji menoleh cepat. Sorot matanya bukan seperti manusia, merah menyala, penuh amarah. Pak Haji, yang ngintip-ngintip di tempat haram biasanya nggak lama hidupnya. Samsul, saya cuma lewat, Pak Haji. Lewat atau dijemput, bedanya tipis, Sul. Tanpa berkata lagi, Pak Haji menutup pintu gudang dan mengunci gembok besar dari dalam. Suara langkahnya pelan, tapi jelas seperti gema. Samsul mundur perlahan menahan napas. Saat ia keluar dari area itu, angin malam Surabaya terasa menusuk tulang. Yui berlari keluar halaman pabrik, tak menoleh ke belakang. Tapi sebelum sampai gerbang, ia mendengar suara yang membuat darahnya berhenti mengalir. Suara ayam berkokok lirih di telinganya sendiri, padahal tak ada satupun ayam di sekitar. Keesokan harinya semua berjalan normal. Tak ada yang aneh. Pak Haji datang seperti biasa, mengenakan koko putih dan peci bersih, menyapa pelanggan dengan senyum ramah. Tapi saat Samsul lewat di belakangnya, ia merasakan hawa panas di tengkuk. Sulasyadima yang mengawasinya. Di papan pengumuman, tertempel surat kecil bertuliskan, untuk seluruh karyawan, dilarang berada di area gudang pendingin tanpa izin. Pelanggaran akan diberhentikan tanpa gaji. Samsul menatap tulisan itu lama, sebelum pelan-pelan sadar bahwa di ujung bawah kertas ada bercak kecil merah gelap, seperti darah yang sudah kering. Malamnya ia tak bisa tidur. Di kepalanya terus terngiang-ngiang kata-kata Pak Haji. Lewat atau dijemput bedanya tipis. Dan entah mengapa, ayam-ayam di kandang belakang kosnya berkokok serentak, padahal jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Samsul tidak pernah bisa melupakan malam itu. Malam ketika ia melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat oleh manusia biasa. Sejak kejadian di gudang pendingin, setiap kali ia menatap wajah Pak Haji Suripto, tubuhnya langsung merinding. Ada sesuatu di balik senyum ramah itu. Sesuatu yang menyimpan rahasia lebih gelap dari darah ayam yang setiap hari ia lihat mengalir di lantai pemotongan. Hari-hari berjalan dengan keheningan yang aneh. Para karyawan bekerja seperti biasa, tapi suasana di antara mereka terasa dingin. Tidak ada lagi yang berani membicarakan hal-hal aneh di pabrik. Bahkan Wati, yang biasanya cerewet, kini lebih banyak diam. Ia hanya memberi isyarat halus pada Samsul setiap kali mereka melewati gudang pendingin. Isyarat untuk tidak mendekat. Namun, rasa penasaran selalu menang. Malam itu hujan deras mengguyur Surabaya. Jalanan becek dan udara terasa menusuk. Samsul sengaja tidak pulang cepat. Pura-pura sedang menyelesaikan pengemasan daging untuk pengiriman besok pagi. Dalam hatinya ia tahu benar alasannya bertahan. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan Pak Haji setiap tengah malam. Sekitar pukul 11, semua karyawan sudah pulang. Truk pengantar terakhir baru saja keluar dari halaman. Hanya tersisa lampu redup di area pemotongan dan suara air menetes dari atap seng. Samsul pura-pura sibuk menata timbangan, sementara matanya mengintip ke arah pintu gudang dingin. Pintu itu tertutup, tapi dari celah bawahnya terlihat cahaya redup, seperti cahaya lilin. Ia menelan ludah, langkahnya pelan mendekat. Hatinya berdebar. Semakin dekat, semakin jelas terdengar suara bisikan. Bukan bahasa Indonesia, bukan Arab, entah bahasa apa. Suaranya berat, seperti berasal dari dua mulut yang berbicara bersamaan. Samsul menempelkan telinganya ke pintu. Di dalam, ia mendengar suara Pak Haji. Pak Haji Suripto, aku sudah berikan 3 nyawa bulan ini. Jangan minta lebih. Rezeki sudah mengalir, darah sudah ditumpahkan. Lalu suara lain menjawab serak dan rendah. Suara itu, belum cukup Suripto. Janjimu 1 nyawa untuk setiap ton darah. Kau masih berutang. Jantung Samsul seperti berhenti. Ia mundur sedikit, berusaha bernapas pelan agar tidak terdengar. Namun suara langkah dari dalam tiba-tiba mendekat. Samsul buru-buru bersembunyi di balik tumpukan karung pakan ayam. Pintu gudang terbuka perlahan, dan hawa dingin menyapu keluar. Dari celah karung, ia melihat Pak Haji berdiri dengan tubuh gemetar, memegang baskom berisi darah yang masih menguap tipis. Tapi bukan itu yang membuat Samsul ingin berteriak. Di belakang Pak Haji berdiri sosok besar hitam, setinggi hampir 2 meter.
Tubuhnya mirip ayam, tapi kepalanya menyerupai manusia tua, dengan mata merah menyala. Makhluk itu menunduk, lidahnya menjulur panjang meneteskan cairan hitam ke lantai. Bau amis bercampur anyir langsung menusuk hidung Samsul. "Pak Haji, sudah, ambil bagianmu, tapi jangan ganggu pekerjaku lagi." "Makhluk, selama kau masih bernapas Suripto, tempat ini milikku. Setiap ayam yang kau potong, setiap darah yang kau tampung akan kembali padaku." Pak Haji melempar sesuatu ke lantai. Selembar kain hitam yang di atasnya ada potongan jimat berwarna merah. Makhluk itu menggeram pelan, lalu menghilang seperti asap. Samsul menahan napas sampai pintu ditutup kembali. Juga dingin selarising, tapi kakinya seolah tertancap ke tanah. Tiba-tiba suara Pak Haji memecah keheningan. "Pak Haji, pelan. Siapa di luar sana?" Tubuh Samsul kaku. Dia berusaha menahan napas, tapi suara degup jantungnya terasa begitu keras. Langkah kaki Pak Haji mendekat. Lampu senter menyapu ruangan, menyorot dinding, meja, karung, hingga akhirnya berhenti tepat di arah tempat Samsul bersembunyi. "Pak Haji, keluar!" Samsul menggigil. Tidak ada jalan lain, dia harus keluar. Dengan langkah berat ia berdiri, menunduk. "Samsul, maaf Pak, saya kira Bapak masih kerja, jadi..." "Pak Haji, kerja jam segini?" "Samsul, saya mau bersihin timbangan." Pak Haji menatapnya lama, lalu perlahan tersenyum. Tapi senyum itu bukan senyum manusia biasa. Lebih seperti senyum seseorang yang baru menemukan mangsanya. "Pak Haji, kalau begitu bersihkan sekalian darah di sepatu kamu." Samsul menunduk dan hatinya langsung merosot. Di sepatu botnya menempel cipratan darah kental. Bukan darah ayam, warnanya lebih pekat dan menghitam. Ia tersentak mundur pelan. "Pak Haji, kau tahu Sul, kadang orang mati bukan karena nasib, tapi karena terlalu ingin tahu." "Samsul, saya sumpah nggak lihat apa-apa. Saya cuma kerja." "Pak Haji, kerja itu ibadah, tapi ngintip orang yang lagi ibadah itu dosa besar." Kalimat itu membuat bulu kuduk Samsul berdiri. Ia langsung minta izin pulang dengan alasan sakit. Pak Haji hanya mengangguk, tapi matanya menatap tanpa kedip, seolah sedang menandai sesuatu di dalam diri Samsul. Malam itu Samsul berlari tanpa menoleh. Hujan makin deras, kilat menyambar, dan di kejauhan terdengar suara ayam berkokok panjang. Padahal sudah lewat tengah malam. Sesampainya di kos, tubuh Samsul menggigil hebat. Ia mengganti bajunya, tapi darah di sepatu tidak mau hilang, meski sudah disikat berkali-kali. Warnanya tetap gelap, dan anehnya, bau amisnya makin kuat. Pagi harinya, saat ia tiba di pabrik, suasana lebih sepi dari biasa. Beberapa karyawan berbisik-bisik di sudut halaman. Wati menghampirinya dengan wajah tegang. "Wati, kamu tahu kabar Anto?" "Samsul, yang dulu bagian pembersihan itu, katanya pulang kampung." "Wati, bukan, semalam jasadnya ditemukan di Sungai Kalimas." Tubuhnya tanpa kepala, Samsul merasakan darahnya surut. Ia teringat suara makhluk semalam, tentang janji 1 nyawa untuk 1 ton darah. Samsul berbisik, "Anto, berarti tumbal itu nyata." Hari berganti malam lagi, dan saat semua orang bersiap pulang, Samsul melihat dari kejauhan Pak Haji berjalan menuju gudang dingin dengan pakaian koko putihnya, membawa baskom besar yang meneteskan cairan merah di sepanjang jalan. Samsul menutup wajahnya, berusaha menenangkan diri. Tapi suara dari dalam gudang kembali terdengar jelas di telinganya, walau ia berdiri jauh di luar. "Pak Haji Suripto, utang sudah kubayar, tapi jangan sentuh anak itu dulu. Dia belum waktunya." Dan saat itu juga Samsul sadar dirinya sedang masuk ke dalam daftar. Pagi di Surabaya terasa lebih berat dari biasanya. Langit berwarna abu-abu, seolah menandakan sesuatu yang buruk akan datang. Di halaman belakang agen ayam potong Suripto Jaya, beberapa karyawan berdiri berkerumun. Mereka berbisik dengan wajah pucat dan mata ketakutan. Di tengah-tengah mereka, tergeletak tubuh Wati, perempuan yang selama ini dikenal paling rajin dan paling lama bekerja di sana. Tubuhnya membiru, matanya melotot menatap langit, dan lidahnya menjulur keluar. Dari mulutnya keluar buih merah kehitaman. Yang membuat semua orang membeku bukan hanya cara matinya yang mengerikan, tapi tempat ditemukannya. Di dalam freezer besar tempat ayam disimpan. Samsul berdiri di dekat pintu, tubuhnya gemetar. Suhu dingin dari freezer membuat kulitnya mati rasa.
Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah wajah Wati yang seperti masih menatapnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. "Polisi sudah datang," kata salah satu karyawan. Katanya ini kecelakaan kerja. Samsul menatapnya tajam. "Kecelakaan kerja? Siapa yang masuk ke freezer dalam keadaan hidup?" Karyawan itu diam, tak berani menatap balik. Tak lama kemudian datang 2 orang polisi berpakaian sipil. Mereka memotret tubuh Wati, menulis laporan, lalu menutup freezer dengan plastik kuning bertuliskan "dilarang masuk". Seorang petugas polisi menghampiri Pak Haji Suripto yang tampak berdiri tenang di pinggir. "Pak Haji, kami akan bawa jenazah ini ke rumah sakit untuk autopsi. Tapi mohon izin, apa Bapak tahu kenapa korban bisa masuk ke ruang freezer sendirian?" Pak Haji mengelus jenggotnya perlahan. "Wati itu pekerja rajin, Pak. Kadang dia suka bersihin freezer tanpa nunggu perintah. Mungkin terpeleset atau pintunya ketutup sendiri." Nada suaranya tenang, tapi matanya tidak menunjukkan rasa duka sedikit pun. Samsul memperhatikan dari jauh. Hatinya berkecamuk antara takut dan marah. Ia tahu Wati tidak mungkin melakukan hal ceroboh seperti itu. Saat polisi pergi membawa jasad Wati, Samsul mencoba mendekati Pak Haji. "Pak, maaf, tapi semalam saya lihat Ibu Wati masih di ruang potong, bukan di freezer." Pak Haji menatapnya pelan, senyumnya samar. "Kalau engkau yakin dengan apa yang kau lihat, simpan saja dalam hati. Di tempat ini yang banyak bicara biasanya tidak lama kerja." Samsul menelan ludah, menunduk. "Saya cuma kasihan, Pak. Orangnya baik. Semua orang baik akan dapat tempat yang baik," jawab Pak Haji sambil berjalan menjauh. Kadang jalan menuju tempat itu memang lewat dinginnya kematian. Ucapan itu membuat jantung Samsul berdebar tak karuan. Ia merasa seolah kalimat itu bukan nasihat tapi ancaman. 2 hari setelah kematian Wati, suasana di agen ayam potong kembali seperti biasa. Terlalu biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi di dalam kepala Samsul, bayangan tubuh membeku di freezer itu terus muncul. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Pada malam ketiga, ia bermimpi aneh. Ia melihat Wati berdiri di ujung lorong pabrik, mengenakan seragam kerjanya yang sama. Bibirnya biru, tapi ia tersenyum. Di tangan kirinya ada sebilah pisau potong ayam yang meneteskan darah. Wati sudah dalam mimpi. "Samsul, bilangin ke yang masih hidup. 1 belum cukup." Samsul terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia tahu itu bukan mimpi biasa. Keesokan harinya, ia mendatangi pos keamanan untuk melihat rekaman CCTV malam sebelum Wati ditemukan. Tapi ketika meminta izin, petugas keamanan hanya menggeleng. "Semua rekaman hilang, Sul," katanya, "sistem error." Bukan cuma malam itu, tapi 3 hari ke belakang juga blank. Samsul memijit pelipisnya. "Hilang semua? Kok bisa?" "Entah, Pak Haji bilang udah diserahkan ke pihak berwajib. Tapi aku tanya polisi, mereka bilang nggak nerima apa-apa." Samsul menatap kosong ke arah gudang pendingin. Dia tahu, kalau CCTV mati, hanya 1 orang yang punya akses menggantinya. Pak Haji sendiri. Malamnya, Samsul duduk di depan kos, memandangi jalan yang basah sisa hujan. Yui menyalakan rokok, tapi tangannya gemetar. Di kejauhan ia mendengar suara truk dari arah pabrik. Padahal jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Ia memutuskan berjalan kembali ke sana, mengikuti rasa penasaran yang menjeratnya seperti jebakan. Saat tiba di depan pabrik, gerbang samping terbuka sedikit. Dari dalam terlihat cahaya merah redup. Suara ayam terdengar samar, disusul bunyi seperti sesuatu diseret di lantai. Samsul mengintip dari celah pintu. Di dalam gudang, Pak Haji sedang berdiri di depan baskom darah. Sama seperti malam sebelumnya. Tapi kali ini, di sampingnya tergeletak sesuatu yang dibungkus terpal. Dari ujung terpal menetes cairan gelap berbau amis. "Pak Haji Suripto, 1 sudah kuantar. Terimalah tumbal ini dan biarkan usahaku tetap hidup." Dari balik bayangan, muncul kembali sosok hitam besar dengan kepala menyerupai ayam. Tubuhnya mengepul asap. Tangannya atau sayapnya meraih terpal itu, lalu menghilang bersama bau busuk menyengat. Samsul hampir pingsan. Ia menutup mulutnya agar tidak berteriak. Saat sosok itu lenyap, Pak Haji berlutut memungut segenggam darah, lalu menyiramkannya ke lantai sambil berdoa. "Darah suci untuk rezeki, nyawa suci untuk hidup baru," gumamnya pelan. Samsul berlari sekuat tenaga keluar dari halaman pabrik. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar, tapi dalam hati ia sudah tahu, kematian Wati bukan kecelakaan. Dia adalah tumbal pertama.
Keesokan harinya, saat Samsul datang ke tempat kerja, pabrik terlihat sibuk seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda tragedi semalam, tapi yang membuatnya semakin ngeri adalah di papan pengumuman ada nama baru tercantum. Diterima sebagai karyawan baru, Sri Wahyuni, menggantikan posisi almarhumah Wati. Dan tepat di bawahnya, Samsul menemukan catatan kecil bertinta merah yang sepertinya ditulis tangan. Yang pergi sudah memberi makan, yang datang akan jadi pengganti. Tangannya gemetar memegang kertas itu. Di sekelilingnya suara ayam terdengar makin keras, seperti tawa yang menirukan manusia. Sore hari Samsul melihat Pak Haji berbincang dengan Sri, karyawan baru itu. Gadis itu tersenyum tampak polos dan tidak tahu apa-apa. Pak Haji menepuk bahunya lembut, lalu berkata dengan nada lembut namun penuh makna, "Pak Haji, selamat datang di keluarga Suripto Jaya. Di sini, kalau kamu rajin dan patuh, rezekimu nggak akan habis sampai mati." Samsul menatap mereka dari kejauhan. Kata-kata itu menggema di kepalanya sampai mati. Malam itu ia berdoa lama sekali. Tapi entah kenapa setiap kali ia memejamkan mata, yang muncul di kepalanya hanyalah wajah Wati di dalam freezer dan sosok hitam tinggi yang menunggu di belakang Pak Haji. Menatapnya dengan mata merah menyala, seperti lapar, seolah giliran berikutnya sudah dekat. Sejak kematian Wati dan munculnya Sri sebagai karyawan baru, suasana di agen ayam potong Suripto Jaya berubah drastis. Para pekerja mulai jarang bercanda. Mereka bekerja cepat, diam, seolah ingin segera pulang sebelum matahari terbenam. Entah mengapa setiap kali malam datang, udara di sekitar pabrik menjadi dingin dan berat. Samsul sudah beberapa hari tidak bisa tidur nyenyak. Dalam mimpinya, ia selalu melihat bayangan besar berbentuk ayam raksasa dengan mata merah menatapnya dari pojok ruangan. Kadang terdengar suara berkokok di tengah malam, tapi bukan kokok ayam biasa. Suaranya panjang, serak seperti seseorang yang menjerit. Hari itu, Sri Wahyuni, karyawan baru yang menggantikan Wati, datang dengan wajah ceria. Gadis itu belum tahu apapun tentang keanehan di tempat kerja barunya. Ia sering memanggil Samsul dengan nada ramah, minta diajarkan cara menimbang dan memotong ayam. Tapi setiap kali Sri masuk ke ruang pendingin, Samsul selalu menegurnya untuk cepat keluar. "Samsul, kalau nggak perlu banget jangan lama-lama di sana ya. Tempat itu dinginnya bukan dingin biasa." "Sri, hehe, Mas Samsul aneh aja. Cuma freezer kok takut? Kan kerja di sini memang harus biasa sama dingin." "Samsul, iya, tapi kadang yang bikin mati bukan dinginnya, tapi siapa yang nunggu di dalam." Sri tertawa kecil, mengira Samsul bercanda. Tapi tawa itu lenyap begitu saja saat tiba-tiba dari dalam ruang pendingin terdengar suara keras seperti benda jatuh. Mereka berdua menoleh. Pintu freezer berguncang sendiri meski tidak ada angin. Sri menatap Samsul dengan wajah pucat. "Mais, itu suara apa?" Samsul menelan ludah, pelan-pelan mendekati pintu. Dari balik celah kecil di bawah, terlihat bayangan seseorang berjalan mondar-mandir di dalam. Tapi semua karyawan sedang di luar. Samsul tahu itu bukan manusia. Malamnya, ia bercerita pada salah satu karyawan lama bernama Darto, pria yang sudah bekerja di sana hampir 8 tahun. Darto mengisap rokok dalam-dalam, lalu menatap kosong ke arah pabrik. "Darto, dulu waktu baru buka, tempat ini cuma kandang ayam kecil. Tapi setelah Pak Haji pergi ke Gunung Pegat, tiba-tiba bisnisnya meledak. Truk datang tiap hari, ayam nggak pernah habis padahal yang motong cuma beberapa orang." "Samsul, Gunung Pegat, itu tempat apa, Pak?" "Darto, tempat orang cari pesugihan. Dulu ada yang bilang, dia ketemu makhluk kepala ayam badannya manusia. Sejak itu tiap bulan pasti ada aja yang mati di sini." Samsul terdiam. Cerita Darto menguatkan semua yang ia lihat dan dengar selama ini. Tapi ia belum tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa malam kemudian kejadian aneh mulai terjadi lebih sering. Salah satu karyawan, Naryo, mengaku melihat bayangan besar berjalan di atap pabrik. Bentuknya seperti ayam tapi dengan 2 tangan manusia. Lantai belakang sering basah oleh darah yang tidak diketahui asalnya. Dan yang paling mengerikan, setiap menjelang subuh, ayam-ayam yang belum dipotong menjerit bersamaan, seperti ketakutan akan sesuatu yang datang. Suatu malam saat semua karyawan sudah pulang, Samsul yang sedang mencatat stok ayam mendengar suara langkah kaki dari arah ruang sembelih.
Ia pikir itu Sri yang lupa barang, tapi begitu ia masuk, lampu di dalam padam sendiri. Suara langkah itu berubah jadi suara cakaran di dinding, disusul bisikan lirih. "Sul, giliranmu sebentar lagi." Samsul membeku. Suara itu bukan suara manusia. Yame langsung berlari keluar, napasnya terengah. Tapi begitu sampai di halaman, ia melihat Pak Haji berdiri di sana. Mengenakan koko putih dan peci, senyumnya tipis. "Pak Haji Suripto, lari malam-malam begini. Dikejar setan ya, Sul?" "Samsul, Pak." Di dalam ada suara kayak orang nyakar dinding. "Pak Haji, mungkin suara ayam. Kadang kalau malam mereka juga suka berontak." "Samsul, tapi suaranya manggil nama saya, Pak." Pak Haji diam sebentar, lalu tertawa kecil. "Kalau setan aja sampai kenal nama kamu, berarti kamu udah terkenal di dunia mereka." Nada bicaranya santai, tapi mata Pak Haji menatap Samsul tajam, seperti ingin menembus pikirannya. Keesokan harinya, 2 karyawan mengundurkan diri tanpa alasan. Mereka bilang tidak tahan dengan mimpi buruk yang sama setiap malam. Satu lagi ditemukan pingsan di kamar mandi pabrik. Mengigau menyebut nama Wati berkali-kali. Malam Jumat berikutnya, pabrik terasa lebih sunyi. Samsul sengaja tidak pulang. Dia ingin memastikan kecurigaannya. Ia bersembunyi di balik tumpukan peti ayam di ruang pengemasan, sambil mengintip ke arah gudang pendingin. Tepat pukul 12 malam, pintu gudang terbuka sendiri. Dari dalamnya keluar kabut dingin dan aroma amis darah. Pak Haji muncul dengan membawa baskom besar, sama seperti sebelumnya. Tapi sekali ini sudah tidak sendiri. Ada Sri berjalan di belakangnya, wajahnya seperti tidak sadar. Matanya kosong, langkahnya kaku. "Banadiko yang paling bersih, paling suci. Rezeki butuh darah yang murni." Sri lirih. "Saya ngantuk, Pak." "Pak Haji, tidurlah. Setelah ini kau nggak akan bangun lagi." Samsul menutup mulutnya agar tidak menjerit. Dia melihat Pak Haji meletakkan Sri di lantai, mengambil pisau potong, dan mulai membaca mantra. Tiba-tiba dari langit-langit gudang muncul bayangan besar dengan kepala ayam dan tubuh manusia. Matanya menyala merah. Suaranya bergema memenuhi ruangan. "Makhluk itu, kau lambat Suripto. Aku lapar." Samsul tak sanggup menahan diri. Dia berlari keluar dari persembunyiannya dan berteriak, "Jangan, Pak, jangan lakukan itu." Pak Haji menoleh dengan mata merah menyala, seperti bukan manusia lagi. "Kau nggak paham, Sul. Ini satu-satunya cara agar kita semua tetap hidup." "Samsul, hidup dari darah orang lain bukan hidup, Pak. Itu dosa." "Pak Haji, dosa bagi yang lemah. Bagi yang kuat itu perjanjian." Makhluk itu mengaum, suaranya mengguncang seluruh ruangan. Sri jatuh pingsan. Samsul menarik tubuh gadis itu dan berlari keluar sekuat tenaga. Tapi begitu sampai di halaman, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di pagar depan berdiri puluhan ayam dengan mata merah, seolah menghadang jalan keluar. Suara Pak Haji terdengar dari belakang, menggema seperti dari 2 arah sekaligus. "Pak Haji, yang takut rezeki lebih baik minggat sekalian. Tapi ingat, yang sudah mencium darah tidak akan bisa pergi jauh." Samsul menoleh, melihat Pak Haji berdiri di ambang pintu. Separuh tubuhnya diselimuti bayangan makhluk hitam besar itu. Ia akhirnya berhasil melarikan diri bersama Sri malam itu. Tapi semenjak kejadian itu, tidak ada satupun karyawan lain yang berani kembali bekerja di Suripto Jaya. Dan sejak malam itu pula, warga sekitar mulai sering melihat sosok hitam tinggi dengan kepala ayam berjalan di atap pabrik menjelang subuh. Bau amis darah menyebar ke seluruh gang setiap kali azan subuh berkumandang. Bagi warga, itu hanya kabar angin. Tapi bagi Samsul, itu pertanda bahwa pabrik itu sudah bukan milik manusia lagi. Pagi itu, suasana di sekitar agen ayam potong Suripto Jaya masih terasa aneh. Kabut tipis menggantung di udara, dan bau amis samar menyelimuti seluruh area, seolah darah segar baru saja mengalir di sana. Meskipun matahari sudah tinggi, rasa dingin itu tidak mau pergi. Samsul dan Sri kini tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran Surabaya. Sejak malam mereka melarikan diri. Tidur selalu disertai mimpi buruk. Sri sering terbangun sambil berteriak, "Ayamnya datang lagi, Mas." Mereka bicara, dan Samsul hanya bisa memeluknya sambil berdoa. Pagi itu, selepas sholat subuh, Samsul nekat pergi ke musala dekat rumah. Ia ingin menenangkan diri. Tapi saat ia duduk di saf belakang,
Ia melihat sosok berjubah putih masuk dan berdiri di saf depan. Postur tubuhnya gemuk, langkahnya mantap. Ketika orang itu menoleh sedikit ke kanan, jantung Samsul nyaris berhenti. Itu wajah Pak Haji Suripto. Tapi ada yang ganjil. Lehernya tampak seperti dililit tali hitam. Dan setiap kali ia rukuk, dari bagian belakang kepalanya menetes cairan merah gelap. Darah. Samsul terpaku, tubuhnya gemetar. Setelah salam terakhir, ia segera berlari keluar dari musala tanpa menoleh lagi. Sesampainya di rumah, Sri menunggu di teras dengan wajah pucat. "Sri, Mas, barusan ada orang ngetok pintu. Katanya disuruh Pak Haji, suruh Mas balik kerja." "Samsul, apa? Dia masih berani nyuruh kita balik?" "Ya sih, Mas, ya orangnya bilang, rezeki nggak boleh ditinggal. Kalau rezeki ditolak, nanti musibah datang." Samsul menggertakkan gigi, menatap ke arah jalan. Tapi yang membuat darahnya dingin bukan hanya pesan itu. Di depan pagar kontrakan, seekor ayam hitam besar berdiri diam. Matanya menatap lurus ke rumah mereka. Hari-hari berikutnya menjadi semakin mencekam. Setiap malam suara kokok ayam terdengar, tapi bukan dari kandang. Suara itu datang dari atap rumah. Sri mulai kehilangan nafsu makan, wajahnya pucat dan dingin. "Sri, Mas, tadi aku lihat bayangan di dapur. Mirip Pak Haji," dia bilang, "giliranmu sudah dekat." "Samsul, jangan dengerin. Itu bukan dia. Dia udah bukan manusia lagi." Sri bitap matanya, Mas, merah. Kayak ayam yang disembelih. Samsul tahu mereka sedang diburu. Pesugihan Pak Haji tidak berhenti hanya karena mereka lari. Ada harga yang harus dibayar. Dan mereka berdua sudah mencium bau darah itu malam di pabrik. Sore hari, Samsul pergi menemui Darto, satu-satunya karyawan lama yang masih tinggal di kota. Dia berharap Darto tahu cara menghentikan semua ini. Tapi begitu tiba di rumah Darto, pintu sudah terbuka sedikit. Di dalam suasana sunyi, bau busuk menusuk hidungnya. Darto ditemukan tergantung di ruang tengah dengan tali rafia. Lidah terjulur, dan di bawahnya ada tulisan di lantai yang dibuat dari darah ayam. Yang menolak persembahan akan menjadi persembahan. Samsul mundur perlahan, tubuhnya gemetar hebat. Ia baru akan berlari keluar ketika dari arah dapur terdengar suara berkokok keras sekali. Dia menoleh dan melihat seekor ayam jantan raksasa berdiri di atas meja. Matanya menatapnya tajam. Tapi yang membuatnya hampir gila, di kepala ayam itu menempel wajah Darto. Lengkap dengan mata dan mulutnya yang terbuka lebar. Ayam itu bersuara, "Kenapa lari, Sul? Rezeki sudah dekat." Samsul menjerit dan kabur dari rumah itu secepat mungkin. Saat tiba di jalan raya, ia hampir tak bisa bernapas. Dunia seolah bergoyang. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa terus bersembunyi. Pak Haji sudah mengikatnya dalam perjanjian darah. Malam harinya, Sri makin parah. Tubuhnya panas, matanya sayuh. Di lehernya muncul luka kecil berbentuk sayatan, seperti cakaran. "Samsul, kita harus keluar dari Surabaya malam ini juga, Sri." "Sri, aku nggak bisa, Mas. Ada yang nahan aku." "Samsul, siapa?" "Sri, dia. Berdiri di belakangmu." Samsul langsung menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan panjang di dinding, menyerupai bentuk manusia dengan kepala ayam. Pintu rumah berderit terbuka pelan. Angin malam masuk membawa bau amis yang menyengat. Dari luar terdengar suara langkah-langkah kaki berat menyeret. Samsul meraih pisau dapur, berdiri di depan Sri yang sudah nyaris pingsan. "Samsul, siapapun kau, jangan dekat-dekat." Tiba-tiba suara tawa berat memenuhi ruangan. Dari pintu muncullah sosok Pak Haji. Koko putihnya kini berlumuran darah dan pecinya robek di bagian belakang. "Pak Haji, kau pikir bisa kabur, Sul? Aku yang ngasih rezeki, aku juga yang ambil. Kau udah bagian dari ini." "Samsul, saya nggak mau ikut pesugihan setan, Pak. Saya cuma mau kerja halal." "Pak Haji, halal? Hahaha. Kau pikir ayam-ayam itu halal? Setiap potongan daging yang kau timbang, setan ikut makan di situ." Samsul maju selangkah, pisau di tangannya gemetar. "Saya nggak takut lagi, Pak." Tapi sebelum ia sempat menyerang, dari belakang Pak Haji muncul bayangan besar. Tubuhnya gelap, matanya merah. Kepala ayamnya menjulang. Suaranya berat dan bergaung. "Makhluk itu, kau janji 3 nyawa tiap bulan, Suripto. Sekarang waktunya lunas." Pak Haji menoleh dengan wajah panik. "Belum, masih ada satu lagi. Ambil dia." Dia menunjuk ke arah Sri. Samsul berteriak dan menyerang. Tapi makhluk itu hanya menggibaskan sayapnya. Tubuh Samsul terpental menghantam tembok. Darah mengucur dari mulutnya.
Sri mencoba merangkak, tapi Pak Haji sudah berada di sampingnya, menekan tubuhnya ke lantai. "Pak Haji, maaf nak, ini cuma bisnis." Sebelum pisau itu menyentuh leher Sri, petir menyambar keras di luar. Cahaya putih membutakan pandangan sesaat. Ketika redup, makhluk berkepala ayam itu sudah mencengkeram bahu Pak Haji dan menyeretnya ke arah pintu. Makhluk itu, "Janji dilanggar, jiwamu milikku." Pak Haji berteriak, tubuhnya diseret ke kegelapan. Pintu menutup sendiri dengan hantaman keras. Henning Samsul merangkak mendekati Sri yang sudah pingsan. Ia memeluk tubuh gadis itu sambil menangis. Tapi tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara gemertak seperti tulang yang patah, disusul bau busuk menusuk. Ketika ia menoleh, di dinding dekat altar kecil yang dulu tempat Pak Haji membaca doa, muncul tulisan dari darah segar. "Darah yang tumpah tak akan kering. Giliranmu menetes subuh nanti." Samsul memeluk Sri erat-erat. Ia tahu malam belum berakhir. Pesugihan Pak Haji belum selesai. Dan sesuatu dari dunia gelap itu masih menuntut nyawa terakhir. Dan ketika azan subuh mulai berkumandang dari kejauhan, ayam jantan di luar rumah berkokok keras sekali. Suaranya bukan suara ayam biasa. Itu seperti jeritan manusia yang kehilangan akal. 3 hari setelah malam mengerikan itu, Samsul dan Sri belum juga tenang. Rumah kontrakan yang mereka tinggali kini terasa seperti perangkap. Setiap malam selalu ada suara langkah kaki dari halaman, diikuti bau busuk yang datang dan pergi tanpa sebab. Kadang terdengar suara ayam berkokok dari bawah kolong rumah, tapi tak ada ayam satu pun di sana. Sri semakin lemah. Luka di lehernya semakin membesar, seperti sayatan yang tak kunjung sembuh. Tubuhnya sering menggigil meski udara panas. Samsul hampir putus asa. Ia tahu satu hal. Selama ikatan pesugihan itu belum diputus, mereka berdua tidak akan pernah bebas. Malam keempat, seseorang mengetuk pintu rumah mereka. 3 ketukan berat disusul suara serak. "Assalamualaikum." Samsul mendekat dengan hati-hati. Ia mengintip dari celah dan melihat seorang lelaki tua berjubah lusuh berdiri di luar. Wajahnya dipenuhi keriput, matanya tajam namun tenang. "Samsul, siapa apa?" Orang tua itu. "Aku Kiai Rofi'i, aku tahu apa yang sedang kalian hadapi." "Buka pintunya nak." Samsul ragu, tapi ada sesuatu dari nada suara lelaki itu yang menenangkan. Ia membuka pintu. Kiai Rofi'i masuk, memandang ke sekeliling lalu berbisik, "Kalian sudah disentuh darah pesugihan ayam hitam. Kalian tak bisa lari begitu saja." "Samsul, tolong kami Kiai. Saya nggak tahu harus gimana. Sri terus sakit dan saya selalu merasa ada yang ngikutin." "Kiai Rofi'i, Pak Haji Suripto sudah menyerahkan jiwanya pada makhluk dari Sungai Brantas. Yuyu menyebut dirinya Ki Jalangkung Manuk. Setiap yang terlibat dalam usahanya akan ditagih. Termasuk kamu nak, Sri Liri. Tapi kami nggak pernah minta pesugihan itu, Kiai." "Kiai Rofi'i, kau pernah makan dari hasilnya. Kau bantu dia bekerja. Setiap tetes darah ayam itu bagian dari ritual. Kau ikut terikat." Samsul menunduk, wajahnya pucat. "Samsul, jadi skimit harus pada mana?" "Jadi Rofi, satu-satunya jalan adalah menutup pintu darah itu. Kau harus kembali ke tempat asal pesugihan itu dilakukan." Samsul menatap Kiai Rofi dengan ketakutan. "Ke pabrik ayam itu?" Kiai menggeleng. "Bukan, lebih jauh. Kau harus ke tepian Sungai Brantas di daerah Wonokromo. Di sanalah Pak Haji pertama kali membuat perjanjian." Malam itu juga mereka bertiga berangkat. Jalanan Surabaya tampak sunyi, udara lembab. Sesampainya di tepi sungai, Kiai Rofi'i membacakan doa dan menancapkan tongkat kayu kecil di tanah berlumpur. Sungai itu hitam, bergelembung, dan berbau amis seperti darah basi. "Kiai Rofi'i, makhluk itu tak bisa dipanggil begitu saja. Tapi kalau ia mencium darah dari salah satu korbannya, ia akan datang." "Samsul, jangan bilang, Juriksi Kiai Rofi'i, kau harus meneteskan darahmu sendiri di sini." Samsul menatap Kiai Rofi'i, tapi ia tahu tidak ada pilihan lain. Yu menggenggam pisau kecil dan menoreh pergelangan tangannya. Darahnya menetes ke air sungai. Dalam hitungan detik, gelembung di permukaan berubah jadi pusaran. Suara bergemuruh muncul dari bawah air, diikuti aroma busuk yang menusuk. Air mulai naik, membentuk bentuk besar menyerupai manusia tapi berkepala ayam. Matanya merah menyala, paruhnya meneteskan darah hitam. Makhluk itu,
Kau berani datang ke sarangku, manusia kecil? Samsul gemetar. Aku datang untuk memutus ikatanmu. Aku nggak mau jadi bagian dari ini. Makhluk itu, ikatan darah tak bisa diputus. Hanya bisa diganti dengan darah baru. Kiai Rofi'i berdiri di antara mereka, membaca ayat-ayat suci keras-keras. Sungai bergolak hebat, airnya memercik seperti mendidih. Makhluk itu meraung, paruhnya terbuka lebar menampakkan barisan gigi tajam. Gigi manusia. Kiai Rofi'i, kembalilah ke tempat asalmu, makhluk najis. Jangan ganggu yang tak lagi terikat. Makhluk itu terlambat. Perjanjian sudah tertulis. Jadi sebelum kalimat itu selesai, Sri menjerit. Tubuhnya terangkat ke udara, matanya melotot. Mulutnya mengeluarkan darah. Dari dalam tubuhnya keluar asap hitam tebal yang membentuk siluet ayam raksasa. Samsul menangis. Sri, bertahan Sri. Sri dengan suara berat, bukan suaranya. Mas, dia di dalam aku. Kiai Rofi'i menancapkan tongkatnya ke tanah dan terus membaca doa. Cahaya dari ujung tongkat menyala, membentuk lingkaran di sekitar Sri. Makhluk itu berteriak keras, suaranya menggema di seluruh sungai. Makhluk itu, kalian mencuri jiwaku. Akan kubalas dengan darah kalian semua. Ir meledak seperti ombak, potongan ayam, bulu dan darah berterbangan di udara. Sri jatuh tersungkur di tanah, pingsan. Tubuh makhluk itu perlahan memudar, ditelan air sungai. Kiai Rofi'i terengah-engah. Sudah, tapi belum selesai. Kau harus membakar tempat asal ritual itu. Agen ayam Suripto Jaya. Selama tempat itu berdiri, pintunya masih terbuka. Samsul mengangguk lemah. Dia menatap Sri yang kini sadar tapi tampak kosong. Matanya sayu, suaranya lirih. Sri, Mais, tadi aku lihat Pak Haji. Dia diseret ke dalam air. Tapi sebelum tenggelam dia bilang sesuatu. Samsul, apa Sri? Sri katanya, kalau tempat itu dibakar, semua yang pernah kerja di sana akan ikut mati. Keduanya terdiam. Angin semalam dari sungai membawa suara lirih seperti kokok ayam jauh di kejauhan. Kiai Rofi'i menatap keduanya dengan wajah berat. Kiai Rofi'i, iblis tak pernah memberi tanpa mengambil. Kadang jalan bersih pun harus berdarah. Samsul menatap sungai yang kini kembali tenang. Tapi dari kedalamannya, ia yakin sesuatu masih bergerak, mengawasi. Dalam hati ia bertekad, apapun risikonya, besok malam ia akan kembali ke pabrik itu. Tempat semua ini dimulai. Ia tahu, hanya api yang bisa menutup pintu darah itu untuk selamanya. Namun tanpa ia sadari, di balik gelap sungai, sepasang mata merah masih menatap permukaan air, perlahan naik ke atas. Dan di udara malam yang sunyi, terdengar suara samar-samar, seperti tawa Pak Haji Suripto, bergema di antara aliran sungai berantas. Malam itu Surabaya diselimuti kabut tebal. Lampu-lampu jalan berpendar redup seolah enggan menampakkan diri. Samsul berdiri di depan gerbang agen ayam potong Suripto Jaya. Tempat yang kini sudah ditinggalkan selama berminggu-minggu. Cat dindingnya terkelupas dan papan nama besar bertuliskan segar, halal dan berkah. Kini terjatuh separuh. Bau anyir daging dan darah sudah menyatu dengan tanah di sana. Bau yang tak pernah bisa hilang. Bahkan setelah hujan deras sekalipun, Sri menatap tempat itu dengan wajah pucat. Sejak kejadian di Sungai Berantas, tubuhnya memang mulai membaik, tapi matanya selalu kosong, seperti menyimpan sesuatu yang tidak bisa diucapkan. Kiai Rofi'i berdiri di samping mereka, membawa tongkat dan sebuah kendi tanah liat berisi air yang telah didoakan. Kiai Rofi'i, ingat nak, api bukan untuk balas dendam, tapi untuk menutup jalan darah. Setelah terbakar, jangan menoleh ke belakang. Samsul, kalau yang lain ikut terbakar, Kiai, para karyawan yang dulu kerja di sini, Kiai Rofi'i, yang masih hidup akan selamat. Yang sudah jadi bagian dari perjanjian, mereka akan terbakar bersamanya. Samsul menelan ludah. Tangannya gemetar ketika memegang botol bensin yang ia bawa dari rumah. Ia tahu, malam ini bukan sekadar membakar bangunan, tapi memutus sesuatu yang sudah lama berakar di dunia yang tak terlihat. Begitu mereka masuk ke halaman, hawa dingin langsung menyambut. Dari jendela kantor, tampak bayangan seperti seseorang sedang duduk di balik meja. Sri menatap ke arah itu dan berkata lirih, Sri, Mas, itu kan kursi tempat Pak Haji biasa duduk. Samsul, jangan lihat Sri, fokus aja. Tapi Sri tidak bisa menahan diri. Langkahnya perlahan mendekati jendela. Ketika ia mengintip, matanya melebar. Di
Di balik kaca buram itu tampak sosok Pak Haji Suripto sedang tersenyum. Wajahnya pucat, matanya merah, dan tangannya memegang kepala ayam yang sudah dipenggal. Dari dalam terdengar suaranya berat dan serak. "Pak Haji, rezeki nggak boleh dibakar, nak. Rezeki harus dijaga." Sri menjerit dan mundur. Kyai Rofi'i segera membaca doa keras-keras, dan kaca jendela itu pecah dengan suara nyaring. Dari dalam ruangan keluar asap hitam pekat yang melayang rendah, mengelilingi mereka. Suara ayam berkokok serentak menggema dari setiap sudut pabrik, padahal semua kandang sudah kosong sejak lama. Samsul menyalakan obor dari kain yang dibasahi minyak. Emeritus Kyai Rofi'i yang mengangguk pelan. "Kyai Rofi'i, mulai dari ruang sembelih. Di sanalah darah pertama kali ditumpahkan untuk pesugihan." Mereka berjalan menembus lorong sempit menuju ruang sembelih. Di sepanjang dinding masih terlihat bercak darah yang sudah menghitam. Tiba-tiba salah satu pintu terbuka sendiri. Dari dalamnya keluar suara bisikan lirih. Suara, "Samsul, kenapa kamu tinggalkan kami? Panah yang sakit." Samsul menoleh. Di sana berdiri Wati, karyawan pertama yang meninggal di tempat itu. Rambutnya basah oleh darah, matanya berlubang tapi bibirnya tersenyum. "Wati Wasu, Pak Haji janji kita bakal kaya. Tapi kenapa cuman aku yang disembelih?" Samsul mundur ketakutan. Kyai Rofi'i segera memercikkan air dari kendi, dan tubuh Wati langsung meleleh seperti lilin. Suaranya berubah menjadi jeritan yang bergema di seluruh ruangan, membuat lampu neon di atas mereka bergetar. "Kyai Rofi'i, itu arwah yang terikat darah. Kita harus cepat." Samsul menyiramkan bensin ke dinding dan lantai, lalu menyalakan obor. Api segera menjilat permukaan kayu, merambat cepat. Asap tebal naik ke langit-langit, dan suara gemuruh mulai terdengar, seperti napas berat dari sesuatu yang sangat besar. Tiba-tiba, lantai bergetar. Dari ujung ruangan muncul sosok raksasa berkepala ayam. Tubuhnya hitam berasap, dan paruhnya meneteskan darah. Hingga mengaum makhluk itu, "Berani kalian bakar tubuhku? Ini tempatku, rezekiku, darahku." Sri menjerit memeluk Samsul. Tapi Samsul berdiri tegak, kali ini tak mau lari lagi. "Samsul, kau bukan rezeki. Kau cuma iblis yang nyamar jadi berkah." Makhluk itu menerjang, sayapnya menghantam dinding hingga runtuh. Kyai Rofi'i menancapkan tongkatnya ke tanah dan berteriak, membaca doa keras-keras. Cahaya putih keluar dari tanah, membentuk lingkaran di sekeliling mereka. Tapi makhluk itu semakin marah, menghantam penghalang itu hingga Kyai hampir terjatuh. "Makhluk itu, kalian pikir bisa menutup jalan darah dengan doa? Darah tak bisa dimusnahkan. Ya hanya berpindah." Tiba-tiba Sri terjatuh. Tubuhnya kejang, matanya putih. Dari mulutnya keluar suara lain, berat dan serak. Suara dalam tubuh Sri. "Satu nyawa lagi, maka semua lunas." Samsul menatapnya dengan ngeri. Ia sadar, makhluk itu sedang berusaha mengambil tubuh Sri untuk kembali ke dunia. Tanpa berpikir, Samsul menarik Sri menjauh, lalu berteriak pada Kyai Rofi'i, "Samsul, bakar semuanya, Kyai. Sekarang." "Kyai Rofi'i, kalau kubakar sekarang kalian juga bisa terbakar." "Samsul, lebih baik mati daripada hidup dalam pesugihan setan." Kyai Rofi'i menatap Samsul dengan mata bergetar, lalu mengangguk. Ia menyiramkan sisa air doa ke lantai yang sudah berapi, dan tiba-tiba seluruh ruangan menyala terang. Api menjalar ke setiap sudut pabrik, memakan darah dan daging yang menempel di sana. Makhluk itu meraung keras, tubuhnya terbakar, meleleh menjadi asap hitam. Makhluk itu menjerit, "Suripto sudah kuambil tapi kalian belum bebas. Akan ada yang datang menagih." Jeritannya lenyap bersamaan dengan runtuhnya atap. Api menjilat tinggi ke langit malam, menerangi seluruh kawasan. Dari jauh, warga yang melihat mengira pabrik itu terbakar karena korsleting listrik. Tapi tak ada yang tahu bahwa di dalamnya, sesuatu sedang terbakar yang jauh lebih tua dari sekadar bangunan. Menjelang subuh, api akhirnya padam. Kyai Rofi'i berdiri di antara puing-puing hangus. Sri pingsan di pelukannya, sementara Samsul terduduk di tanah, wajahnya penuh jelaga tapi matanya menatap kosong. "Kyai Rofi'i, sudah selesai nak, tapi kau harus tahu tak ada api yang benar-benar memadamkan dosa." "Samsul, lemah. Asal Sri selamat, ku rela semua hilang." Dari arah barat, cahaya merah mulai muncul di langit. Tapi di sela-sela asap yang mengepul, Samsul melihat sesuatu. Di antara puing-puing, berdiri sosok putih mengenakan koko dan peci, Pak Haji Suripto.
Ia tersenyum damai, lalu menghilang bersama asap. Namun sesaat kemudian terdengar suara samar, seperti kokok ayam dari jauh, panjang, serak dan menyeramkan. Kiai Rofi'i menatap ke arah sumber suara itu dan bergumam lirih, "Kiai Rofi'i." Pintu mungkin tertutup, tapi bayangannya belum pergi. Samsul menatap bara api yang tersisa di tanah, tahu bahwa kisah ini belum benar-benar berakhir. Jadi perasa sesuatu bergetar di dalam dirinya, seolah darahnya sendiri masih mendidih. Dan ia sudah uyung telinganya, yang mendengar suara berbisik pelan, "Rezeki enggak boleh ditolak, Sul." Dan malam itu, meski api telah padam, bau darah tetap tinggal di udara, menandakan bahwa pesugihan ayam hitam Suripto belum benar-benar mati. 3 bulan setelah kebakaran di agen ayam potong Suripto Jaya, kehidupan Samsul dan Sri tampak tenang di luar. Mereka pindah ke rumah kecil di daerah Sidoarjo, berharap bisa memulai segalanya dari awal. Tapi ketenangan itu hanya permukaan. Di balik dinding rumah sederhana itu, setiap malam Sri terbangun oleh suara ayam berkokok. Bukan suara biasa, tapi kokok yang serak, berat, dan muncul di tengah malam buta saat seharusnya ayam belum bangun. Samsul sudah berkali-kali memeriksa halaman belakang, tapi tak pernah ada ayam. Kadang hanya ada jejak kaki di tanah basah, berbentuk seperti cakar, besar dan dalam. Suatu malam Sri duduk di ranjang sambil menggenggam perutnya yang mulai membesar. Ia sedang hamil 5 bulan. Tapi ada hal yang membuat Samsul tak tenang. Janin di dalam kandungan Sri sering bergerak hebat setiap kali suara ayam itu terdengar. "Sri, Mais, bayi ini aneh. Setiap malam kalau suara itu muncul, dia seperti menendang kuat sekali. Rasanya panas di dalam, Samsul." "Jangan bilang begitu, Sri. Itu cuma perasaanmu." "Mungkin dia kaget, Sri." "Tidak, Mas. Dia bergerak seolah marah, seperti ada sesuatu di dalam sini." Sri menatap perutnya dengan wajah takut. Samsul berusaha menenangkannya, tapi dalam hati ia pun resah. Sebab seminggu terakhir setiap kali Sri bangun di tengah malam, bajunya selalu basah oleh darah segar di bagian perut. Namun setelah diperiksa, tidak ada luka sama sekali. Samsul tak berani bercerita pada siapapun. Tapi malam itu saat ia hendak memadamkan lampu, terdengar ketukan pelan di pintu depan. 3 kali, lambat dan berat. Ia menatap jam, pukul 2 dini hari. Sri berbisik, "Jangan buka, Mas, jangan, Samsul." Kalau orang minta tolong, ia berjalan pelan menuju pintu. Dari balik jendela tampak sosok laki-laki berdiri, mengenakan peci putih, bajunya lusuh, dan wajahnya tertutup bayangan. Samsul membuka sedikit tirai dan matanya langsung membesar. Sosok itu adalah Pak Haji Suripto. "Pak Haji," dari luar, "Assalamualaikum." "Samsul, waktunya panen, nak." Samsul mundur ketakutan. Suaranya berat dan serak seperti waktu terakhir mereka mendengarnya di pabrik. Tapi semi-somia sempat bereaksi. Lampu rumah padam sendiri. Gelap total. Suara ayam berkokok menggema dari segala arah, bercampur dengan tawa kecil yang menggigilkan bulu kuduk. Sri berteriak memanggil Samsul. Ketika ia mencoba berdiri, tiba-tiba perutnya bergerak hebat, seolah ada tangan yang mencoba keluar dari dalam. Ia memegangi perutnya, menahan sakit luar biasa. Sri menangis. "Mas, tolong aku, panas. Panas sekali." Samsul berlari ke arahnya dan memeluknya erat. Tapi begitu ia menempelkan telinganya ke perut Sri, terdengar suara berkokok dari dalam rahim. Suara itu jelas, kecil tapi nyata. Samsul gemetar. "Ya Allah, apa ini?" Tiba-tiba, di dinding rumah muncul bayangan besar berbentuk ayam hitam dengan kepala manusia. Matanya menyala merah, paruhnya meneteskan darah. Dari arah pintu, sosok Pak Haji masuk perlahan. Tubuhnya gosong, matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum. "Pak Haji, kau pikir api bisa membakar perjanjian, Samsul? Api cuma membuka pintu baru." "Samsul, kau sudah mati, Haji. Pergi dari sini." Pak Haji tertawa. "Aku tidak mati. Aku cuma berpindah wadah. Dan sekarang rezeki itu tumbuh di rahim istrimu." Samsul menatap Sri dengan panik. Sri menjerit kesakitan. Tubuhnya terangkat dari tempat tidur. Dari perutnya muncul cahaya merah samar, dan aroma amis menyengat memenuhi ruangan. Kiai Rofi tiba-tiba masuk dari pintu belakang. Wajahnya penuh peluh, membawa kitab kecil dan segenggam garam kasar. "Kiai Rofi, turunkan dia, Samsul. Jangan biarkan darahnya jatuh ke tanah." "Samsul, Kiai, tolong dia. Anak dalam kandungannya bukan manusia." Kiai Rofi
Belum tentu nak, kalau kita kuat bisa diselamatkan. Kiai segera menaburkan garam ke lantai dan membaca doa keras-keras. Sri berteriak makin kencang, sampai suaranya pecah. Darah mulai menetes dari hidung dan mulutnya. Tapi tiba-tiba, sesuatu jatuh dari tubuhnya. Bukan bayi, tapi sebutir telur besar berwarna hitam legam berdenyut pelan seperti jantung hidup. Samsul menatap benda itu dengan ngeri. Samsul, astagfirullah. Itu apa Kiai? Kiai Rofi, itu ada roh pesugihan. Kalau menetas yang keluar bukan manusia lagi. Sri pingsan sementara telur itu bergetar makin kuat. Suara retakan terdengar dan dari dalamnya muncul tangan kecil bersisik. Samsul spontan mengambil kapak yang ada di dapur dan menghantam telur itu berkali-kali sampai pecah. Tapi dari dalam keluar cairan darah pekat yang menetes ke lantai. Dan setiap tetesan darah itu membentuk wajah-wajah orang yang dulu bekerja di pabrik ayam Suripto Jaya. Samsul teriak, "Kiai, mereka semua di sini. Kiai Rofi, jangan lihat nah. Tutup mata dan sebut nama Tuhanmu." Kiai memercikkan air doa dari kendi terakhir yang ia bawa. Suara tangisan dan jeritan bergema di dalam rumah. Lalu semuanya lenyap dalam sekejap. Api kecil muncul di tengah lantai lalu padam. Hening Samsul memeluk Sri yang tak sadarkan diri. Kiai Rofi duduk lemas di lantai, menatap abu dari telur itu. Kiai Rofi, pesugihan itu memang hancur, tapi benihnya sudah menyatu dengan darah Sri. Anak itu mungkin masih di dalam. Samsul parau. Maksud Kiai, dia masih hamil? Kiai Rofi, ya, tapi aku tak tahu. Bayi yang tumbuh di rahimnya manusia. Tulitau Twarisi dari Suripto. Beberapa hari kemudian Sri mulai sadar. Yana tampak tenang, bahkan terlalu tenang. Dia tak ingat kejadian malam itu sama sekali. Tapi setiap kali Samsul menatapnya lama, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda di matanya. Tatapan Sri kini tajam, dalam dan dingin seperti tatapan Pak Haji dulu. Suatu pagi, saat Samsul hendak berangkat kerja, Sri berkata dengan nada lembut namun menakutkan. "Sri, Mas, jangan kerja jauh-jauh ya. Nanti kalau ayam-ayam di belakang sudah cukup besar, aku mau mulai usaha sendiri. Agen ayam potong kecil-kecilan aja." Samsul membeku. Kita tahu mereka tidak punya ayam satupun di rumah itu. Tapi ketika ia berjalan ke halaman belakang, tanah di sana bergetar pelan. Ia menyingkirkan ilalang yang tumbuh tinggi dan menemukan sesuatu. Belasan cakar ayam yang muncul dari dalam tanah, menggeliat perlahan seperti sedang tumbuh. Ia mundur ketakutan, menatap rumah yang kini terasa asing. Dari dalam terdengar Sri bersenandung lagu yang dulu sering dinyanyikan Pak Haji di pabrik. Rezeki datang dari darah. Saya sejangsen lupa jatah. Dan saat matahari terbit, terdengar kokok ayam dari dalam rumah. Pelan lalu makin keras. Suara itu serupa dengan suara dari pabrik dulu. Samsul hanya bisa berdiri terpaku. Dia tahu, meski api sudah memakan Suripto Jaya, pesugihan itu belum musnah. Kiai telah berpindah, bersembunyi di rahim istrinya. Dan kali ini masih nak tahu apakah dia masih bisa melawannya. Sebab yang menumbuhkan pesugihan kali ini bukan darah orang lain, melainkan darah keluarganya sendiri. 8 bulan kemudian, rumah kecil di pinggiran Sidoarjo itu berubah menjadi tempat yang dipenuhi hawa tak wajar. Setiap malam selalu ada bau amis menusuk yang entah dari mana asalnya. Tetangga sekitar mulai menjauh. Mereka bilang, dari rumah Samsul sering terdengar suara ayam disembelih dan tangisan bayi yang tak pernah berhenti. Padahal Sri belum juga melahirkan. Samsul kini hidup dalam ketakutan yang konstan. Ia jarang tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia bermimpi berada di pabrik ayam milik Suripto. Dengan genangan darah yang mendidih dan suara Pak Haji yang berbisik di telinganya. Rezeki itu sudah di darahmu, Samsul. Kau tinggal panen. Suatu malam Sri mendadak terbangun dengan teriakan. Perutnya bergerak liar seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam. Tubuhnya panas seperti terbakar dan matanya memerah. Samsul segera memeluknya, tapi Sri mendorongnya dengan kekuatan yang tak wajar. "Sri, jangan sentuh aku. Dia mau keluar, Mas. Dia mau keluar sekarang." Samsul, "Tenang, Sri. Kupanggil bidan." Sri teriak, "Bukan bayi manusia, Mas. Jangan panggil siapa-siapa." Suara Sri berubah, dalam dan berat. Di bawah tempat tidur lantai mulai basah oleh darah yang merembes dari celah kayu. Dari arah dapur terdengar suara langkah-langkah kecil, seperti ayam berkeliaran. Tapi mereka tidak punya ayam.
Samsul menatap dengan ngeri ketika Sri menggeliat kesakitan. Perutnya seperti berdenyut hidup, dan kulitnya di bagian bawah robek perlahan. Tapi tak ada bayi yang keluar. Yang keluar adalah asap hitam pekat, dan di tengah asap itu terdengar suara kokok ayam yang parau. Samsul panik berlari keluar rumah untuk memanggil Kiai Rofi'i. Tapi sebelum sempat jauh, ia melihat dari jendela, Sri sudah berdiri tegak, wajahnya pucat tapi senyumannya lebar. Tangannya memegang benda yang baru keluar dari tubuhnya. Seekor anak ayam hitam, tapi matanya seperti mata manusia. Sri, Mas, lihat, anak kita lahir. Samsul gemetar. Itu bukan anak kita, Sri. Tuh setan. Trinisi menatap tayam sedia rezeki. Sama seperti janji Pak Haji dulu. Samsul mundur ketakutan. Anak ayam itu berkokok pelan, lalu tumbuh membesar dalam hitungan detik. Dari sebesar telapak tangan menjadi sebesar kambing. Suaranya berubah menjadi raungan panjang. Tubuhnya separuh ayam, separuh manusia. Dengan wajah menyerupai Sri namun mata merah menyala. Sri berdiri di sampingnya dengan penuh kebanggaan. Sri inilah warisan Suripto. Tak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Samsul berlari keluar rumah, tapi langkahnya terhenti ketika melihat jalan di depannya tertutup darah mengalir. Dari setiap rumah di sekitar, ayam-ayam berkokok keras. Lalu satu persatu keluar ke jalan, matanya kosong, berjalan ke arah rumah mereka. Langit berubah merah pekat, dan udara menjadi panas. Tiba-tiba Kiai Rofi'i datang tergesa-gesa dengan beberapa warga. Wajahnya pucat ketika melihat apa yang terjadi. Kiai Rofi'i, Allahu Akbar. Pesugihan itu bereinkarnasi. Kau harus kuat, Samsul. Kalau darahnya dibiarkan jatuh ke tanah, seluruh kampung ini akan jadi tumbalnya. Samsul, Kiai. Tolong Sri, tolong dia. Dia bukan dirinya lagi. Kiai Rofi'i, dia sudah jadi wadah. Sekarang tinggal kau, mau pilih istrimu hidup atau dunia ini tenggelam? Samsul terdiam, matanya penuh air. Dia menatap rumahnya yang kini terbakar dari dalam. Bukan oleh api biasa, tapi oleh cahaya merah yang seolah berasal dari neraka. Dari dalam terdengar Sri tertawa. Sri, Mais, ayo masuk, anak kita lapar. Tiba-tiba, suara ayam besar itu mengguncang bumi. Atap rumah pecah, dan sosok makhluk setengah manusia setengah ayam muncul. Dengan sayap besar penuh darah, ia menatap Samsul, lalu berbicara dengan suara menggema makhluk itu. Darahmu yang terakhir, Samsul. Setelah itu, dunia milik kami. Kiai Rofi'i segera menancapkan tongkatnya ke tanah, membacakan doa keras. Cahaya putih keluar dari tanah, membentuk lingkaran pelindung. Tapi makhluk itu menerjang, menghantam penghalang hingga tanah retak. Warga berlarian ketakutan. Samsul tahu tak ada jalan lain. Kiai menatap Kiai Rofi'i dengan putus asa. Samsul, kalau aku yang jadi tumbal dia berhenti, Kiai Rofi'i, mungkin? Tapi harus ikhlas, nak. Kau harus menyerahkan darahmu sendiri. Samsul mengangguk pelan. Iwi berjalan menuju rumah yang masih terbakar cahaya merah. Dari dalam Sri menatapnya sambil tersenyum. Sri, Mas, kau datang juga? Samsul, ya Sri, aku datang buat kita. Ia mendekati makhluk itu dan memeluknya. Tubuhnya panas luar biasa, tapi Samsul tak melepaskan. Ia menggenggam pisau sembelih. Pisau yang dulu dipakai Pak Haji Suripto untuk memulai pesugihan. Dengan satu gerakan, ia menusukkan pisau itu ke dadanya sendiri. Sambil berteriak menyebut nama Tuhan. Cahaya putih menyilaukan. Suara ayam dan jeritan Sri bergabung jadi satu. Lalu semuanya hening. Pagi hari warga menemukan rumah itu telah rata dengan tanah. Di tengah abu hanya tersisa seekor ayam putih kecil yang mati tanpa luka. Tak ada jejak Sri maupun Samsul. Kiai Rofi'i berdiri lama di depan reruntuhan itu. Wajahnya muram. Kiai Rofi'i lirih. Darah terakhir telah menutup perjanjian. Tapi setiap rezeki yang lahir dari dosa, Kiai selalu penagih. Beberapa tahun berlalu, di pasar Surabaya, seorang pedagang ayam baru membuka lapak besar. Di papan namanya tertulis ayam potong rezeki bersih, milik Bu Sri. Wajah perempuan itu ramah, senyumnya lembut. Tapi di matanya ada sesuatu yang dingin. Setiap kali dia memotong ayam, darahnya ia tampung di kendi kecil di bawah meja. Tak ada yang memperhatikan. Tapi jika kau cukup dekat, bisa terdengar bisikan pelan dari kendi itu. Rezeki nggak boleh ditolak, Sri. Dan setiap subuh dari dalam kios itu terdengar kokok ayam yang berbeda. Parau, panjang, dan menyeramkan. Suripto Jaya memang sudah terbakar.
Tapi pesugihan itu hidup kembali dalam darah yang diwariskan sendiri oleh manusia. Samsul telah mengorbankan dirinya, tapi harga dari perjanjian lama itu tak pernah benar-benar lunas. Selama masih ada darah yang mengalir untuk uang, selama masih ada orang yang menukar iman demi rezeki, api pesugihan Suripto takkan pernah padam.